Mengejutkan, surat terbuka untuk Menhan. Darah rakyat disedot. Rapid test, modal 35.000, dijual 350.000. KPK pun temukan modus penyelewengan anggaran COVID-19 untuk pilkada. Kepada yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pertahanan terkuat, bangsa ada di dalam tubuh rakyatnya. Bapak Menhan yang baik, segera setelah kabinet terbentuk, melalui beberapa teman, sebetulnya saya ingin bertemu dengan Bapak untuk berdiskusi tentang konsep saya soal pertahanan bangsa di abad 21 ini. Intuisi saya mengatakan bahwa saya harus bertemu Bapak segera. Dinding pertahanan negara sedang dijebol, dan bangsa ini sedang jadi target untuk dihancurkan. Bukan oleh kawanan musuh bersenjata modern dengan alutsista super modern. Bukan. Jauh ketika masa kampanye presiden, dan Bapak sampaikan bahwa negara ini akan dihancurkan. Dan Bapak juga tuturkan novel yang Bapak baca, Ghost Fleet. Yang mana isi novel itu sedang jadi bahan penelitian saya juga. Saya mendapatkan aha moment. Yang menjadi masalah penting sekarang adalah: pertama, ketika bernafsu menjabat, dana corona pun potensi disikat. Ini adalah pernyataan KPK terbaru, mengatakan ada modus penyelewengan anggaran penanganan COVID-19 untuk pilkada serentak. Dana tersebut bakal digunakan sejumlah kepala daerah untuk kepentingan pilkada serentak tahun ini. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan, modus penyalahgunaan anggaran bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan dana untuk penanganan COVID-19. KPK melihat beberapa kepala daerah yang berniat maju dalam pemilihan tahun ini mengajukan anggaran COVID-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya hanya sedikit. Pak Prabowo, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan COVID-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi. Hal tersebut terjadi karena kepala daerah itu sudah memimpin di periode kedua, sehingga tidak berkepentingan untuk maju dalam pilkada. Pak Prabowo, yang jadi pertanyaannya, bagaimana rakyat mau diminta memilih pemimpin yang bisa memimpin rakyat melewati kondisi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, bila mentalnya saja mental korup, tak takut demi jabatan dan juga uang. Pidana mati memang mengancam para pelaku dengan dasar Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, JO, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU 19/2016 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau seorang korporasi yang merugikan keuangan negara atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Status wabah COVID-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 dan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Siap mati karena jabatan yang memperjuangkan nasib rakyat itu memang yang diharapkan. Tapi siap mati untuk jabatan itu cuma setan berbentuk manusia. Apa masyarakat masih mau ikut meramaikan pilkada? Aku lebih mending cari duit halal, banting tulang, daripada jadi bagian pasukan maling, ikut dosa bila maling yang terpilih. Di sisi lain,
Ikut dosa juga pilih calon yang belum jelas track record kualitasnya, yang bisa jadi calon maling baru. Yang sebelnya, ketika kemudian tertangkap, di media muncul berjilbab atau pakai emblem keagamaan. Dah, jadi maling, masih mau menistakan agama lagi. Pak Prabowo, bukan hanya itu. Gurihnya darah rakyat. Rapid test modalnya Rp30.000, dijual Rp350.000. 3 minggu sebelum ribut-ribut soal bisnis rapid test yang baru, disadari telah salah sasaran dan menggerogoti anggaran negara. Saya telah mengulas soal kong kali kong bisnis manis yang membuat gendut pundi-pundi segelintir orang. Kalau dipikir-pikir, orang berbisnis itu sah-sah saja. Orang berdagang itu juga biasa-biasa saja. Cuma setelah ada pandemi COVID-19 ini, saya kok melihat para pebisnis dan pedagang terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda nasibnya. Kelompok pertama, jumlah pelakunya lebih sedikit, namun trafik rupiahnya luar biasa dahsyatnya. Para pelaku umumnya juga pemain baru dalam bidang bisnis yang dilakoni dan komunitas yang diperdagangkan. Boleh dikata, para pebisnis kagetan ini mirip pelakon figuran, tapi honornya berlipat-lipat dari pelakon utama. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki akses dan kapasitas untuk melakukan importasi ventilator, rapid test, PCR swab test, APD, dan material APD, masker, dan berbagai jenis alat kesehatan kebutuhan yang berkaitan dengan COVID-19. Kelompok ini pula yang menikmati gurihnya anggaran pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan kebutuhan belanja alat kesehatan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, nilai kue manis anggaran yang dinikmati oleh segelintir pebisnis dalam kelompok ini ratusan triliun. Soal praktek bisnis dan teknis jual belinya juga lebih tentram dilakukan karena terproteksi oleh undang-undang COVID. Kelompok kedua adalah para pebisnis atau pedagang yang justru ditimpa kemalangan dan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Kelompok kedua ini merasakan bisnis menjadi susah, dagang pun juga sulit. Kalau masih bisa berbisnis dan berdagang sekalipun, omset jauh turun dari biasanya. Tak jarang, omset anjlok hingga 95%. Kios dan lapak tak diizinkan buka. Pasar ditutup selama berbulan-bulan. Begitu ada kelonggaran untuk dibuka kembali, masih diatur dengan bergiliran dengan sistem ganjil genap. Kalau dagang non-pangan, masih mending. Kalau dagang kuliner, mana bisa. Besok tutup, berarti dagangan membusuk. Tapi, apa mau dikata? Ini merupakan resiko sebuah musibah. Suka atau tidak suka, harus diterima. Ada segelintir orang yang mendadak menjadi kaya raya atau bertambah-tambah kekayaannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan ada yang harus jatuh miskin, pailit, dan melarat karenanya. Segelintir orang-orang yang menikmati pandemi COVID-19 ini adalah mereka yang itu-itu saja. Mafia pemilik korporasi besar yang menjadi kartel komunitas impor yang sedang dibutuhkan rakyat. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan birokrat ring 1. Punya bodyguard sekelompok preman sadis yang kekar, berotot dan berwajah sangar. Mampu memobilisasi aparat dan sudah terbiasa mengangkangi hukum karena melindungi mafia peradilan. Mereka adalah orang yang paling pertama menikmati manisnya darah rakyat. Saat daging langka, mereka menjadi kartel daging. Bawang putih hilang di pasar, mereka menjadi kartel bawang putih. Dan saat pandemi COVID-19, merekalah yang menjadi kartel alkes, seperti rapid test, ventilator, swab test, dan lain-lain. Tak ada perlindungan terhadap rakyat atas ulah para mafia yang menjadi semakin kaya raya dari merampok dana anggaran triliunan COVID-19. Pejabat dan aparat justru ada dalam barisan mereka karena ikut mendapat remah-remah gurih hasil rampongkan. Remahnya saja gurih, bagaimana dagingnya? Rakyat tak lagi bisa berharap perlindungan dari siapapun, kecuali harus melindungi dirinya sendiri dari keberingasan mafia korporasi dan kartel busuk yang telah menguasai rezim birokrasi korup dan mengkhianati rakyatnya sendiri. Jika tidak, maka selamanya rakyat
akan menderita sebagaimana buruknya hidup dalam zaman penjajahan. Cuma bedanya, kini dijajah oleh mafia Taikong yang dilindungi centeng ireng bangsa sendiri. Surat ini adalah ikhtiar saya sebagai rakyat biasa yang sangat peduli pada keselamatan bangsa ini dan punya pemahaman yang utuh bagaimana kontribusi menanggulangi bencana hebat ini sebelum semua berlarut. Tolong kami, Pak Prabowo. Bagaimana menurut pendapat Anda?